Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa satu televisi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam agenda mengisi kegiatan-kegiatan bulan Ramadan. Pada kali ini, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akan saya sampaikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan ibadah pada bulan Ramadan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah yang ada dalam bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah melakukan ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan satu ibadah yang hanya disunnahkan pada bulan suci Ramadan saja. Selain bulan Ramadan, tentu pelaksanaan sholat tarawih tidak disunnahkan, karena sholat tarawih merupakan kesunahan yang khusus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Para pemirsa satu televisi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di samping pelaksanaan sholat tarawih itu hanya pada bulan Ramadan saja, waktunya sudah ditentukan, yakni dilaksanakan setelah sholat isya. Yakni setelah orang melakukan sholat isya sampai terbitnya fajar shodiq pada waktu menjelang subuh itu. Bahkan karena begitu pentingnya sholat tarawih ini, para ulama menyatakan bahwa dari status hukumnya sholat tarawih ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Karena begitu pentingnya pelaksanaan sholat tarawih ini, bagi orang-orang yang melaksanakan sholat jamak pun dia diperbolehkan untuk melakukan sholat tarawih setelah dia melakukan sholat isya, walaupun itu dilakukan dalam bentuk sholat jamak takdim. Saudara pemirsa televisi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelaksanaan sholat tarawih bisa dilaksanakan secara munfarid, secara sendiri-sendiri, namun sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kita tahu di lingkungan kita masing-masing, baik itu di musola, di langgar, di surau, di masjid, atau bahkan di kantor-kantor, atau bahkan sebagian di rumah masing-masing, itu dilaksanakan sholat tarawih. Ini akan lebih baik daripada sholat tarawih dilakukan secara sendirian. Yang perlu diperhatikan para pemirsa televisi, satu televisi yang dirahmati Allah, bahwa kita sering melihat bahwa sholat tarawih ini dilaksanakan dalam cara atau model yang cepat. Cara atau model yang cepat. Nah, sebenarnya ukuran cepat itu adalah sangat relatif menurut saya. Tapi menurut para fuqaha, bahwa semua amalan ibadah kita, termasuk sholat tarawih di dalamnya, itu harus mengacu pada aturan-aturan fikih yang telah ada itu. Maka pelaksanaan sholat tarawih yang menurut sebagian orang itu dilaksanakan secara cepat, sebenarnya tidak masalah. Yang penting adalah bahwa pelaksanaan sholat itu tetap memenuhi syarat dan rukunnya. Terkait dengan syarat dan rukun ini, para pemirsa satu televisi yang dirahmati Allah, bahwa yang tidak boleh kita tinggalkan walaupun kita melakukan sholat tarawih dalam posisi yang relatif cepat adalah ketentuan rukun-rukunnya, terutama
adalah terkait dengan tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah berhenti sebentar. Sekiranya cukup untuk digunakan untuk membaca tasbih. Maka dalam sholat tarawih pun ketika ruku', ketika iktidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, dan lain sebagainya, itu harus tetap mengacu pada ketentuan fikih yang namanya tumakninah tadi. Jadi walaupun toh cepat, tentu tidak boleh meninggalkan itu. Karena apa? Para ulama, mayoritas ulama sepakat dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyatakan bahwa tumakninah adalah rukun dari sholat. Sehingga hal ini tidak bisa diabaikan. Kemudian yang perlu kita cermati juga bahwa dalam pelaksanaan sholat tarawih, walaupun tadi saya sampaikan ada yang terbilang relatif cepat, tentu dalam membaca, ya, dalam membaca suratul Fatihah misalnya, harus tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan tajwidnya, bagaimana makhrajnya dan sebagainya, sehingga walaupun toh itu dilakukan, maka tetap mengacu pada ketentuan atau syarat dan rukun sholat, sehingga itu bisa dilaksanakan. Karena apa? Karena ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan Allah, sehingga kita mengikuti ketentuan-ketentuan bagaimana pelaksanaan sholat itu dilaksanakan. Para pemirsa satu televisi yang dirahmati Allah, begitu pentingnya pelaksanaan sholat tarawih. Gegap gempita kita laksanakan akan kurang bagus menurut saya ketika itu dilakukan karena dengan meninggalkan beberapa ketentuan-ketentuan fikih yang tadi saya sampaikan, ketentuan-ketentuan dari baik itu rukun ataupun syaratnya. Silahkan melaksanakan sholat tarawih sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tapi tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada. Saya kira itu, saudara pemirsa satu televisi yang dirahmati Allah. Semoga sedikit yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan pengetahuan kita, terutama ketika kita melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan ini, terutama berkaitan dengan pelaksanaan sholat tarawih. Yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima amal ibadah kita, selalu mengampuni segala dosa dan khilaf kita, sehingga selesai pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan, kita betul-betul bisa mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, semoga engkau semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.